Tugas saya sebagai calon guru penggerak adalah saya bisa berbagi kepada kawan-kawan supaya kawan-kawan bisa bergerak dan bisa menggerakkan lagi. Jadi hari ini saya berbagi asesmen saya tentang budaya positif. Tentunya adik-adik tentunya teman-teman sudah tahu apa itu budaya positif. Kita sudah lakukan setiap hari di sekolah budaya positif. Nah, ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada teman-teman tentang konsep budaya positif secara garis besar. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan telah. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bisa rangkum secara garis besar karena waktu kita terbatas. Saya mulai dari yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Jadi teman-teman rekan guru, pembelajaran yang paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Teman-teman pasti sudah sempat baca tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang untuk mengantarkan anak agar mereka dapat menuju ke profil pelajar Pancasila. Di sini anak-anak itu mereka itu punya kebutuhan berbeda-beda, teman-teman. Jadi mereka punya kebutuhan dalam belajar itu berbeda-beda. Dan tugas kita sebagai guru menuntun mereka. Jadi kita perlu melihat hal pertama yang kita lakukan adalah bagaimana melihat anak-anak itu memiliki kompetensi, minat, bakat. Ada bakat. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua bahwa kau ikut fisika semua, tidak. Jadi kita sekarang pembelajaran berdiferensiasi itu kita mengantarkan anak-anak sesuai bakat dan minat mereka masing-masing. Jadi ternyata anak ini belajarnya dia suka dengan menggambar. Jadi kita tinggal membawa anak dia suka dengan menggambar. Jadi kita tinggal menuntun mereka untuk iya kamu gambar ini, tapi konsentrasi di fisika. Jadi dia menggambar ini, hitung jarak sekian ke sekian dia gambar. Ada yang memang dengan musik, ada yang tapi dengan kinetisnya. Secara garis besar teman-teman guru para peserta ini harus belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan. Sekali lagi saya tambahkan profil pelajar Pancasila ini yang kita mau menuju ke generasi emas. Bantuan mereka mandiri, mereka bisa berpikir kritis, mereka punya global, bisa bergotong royong, bisa kreatif. Nah, ini contoh pembelajaran prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini ada kurikulum berkualitas, tugas yang respektful, asesmen formatif, lingkungan belajar yang nyaman. Dan sekarang anak-anak tahu ini lingkungan belajar yang nyaman, aman. Ada isi, ada teman-teman sudah tahu, ada proses, ada produk, ada lingkungan belajar. Nah, di sini, semuanya itu disesuaikan dengan kondisi siswa, teman-teman. Yang isi proses produk ini disesuaikan dengan kondisi siswa. Jadi kita butuh kesiapan untuk melakukan profil pembelajaran minat. Nah ini kita butuh, kita lihat, kita melakukan satu seperti asesmen begitu, kita lihat ini yang bakat di mana ya, yang minat di mana ya. Jadi kita kalau di mana ini padahal misalnya di bola kaki. Strategi pembelajaran setelah kita sudah tahu dia peminat, bakat, mulailah kita cari sumber belajar yang pas untuk dia. Universitas yang pas untuk dia kebutuhan. Jadi memang sekarang pendidikan itu berpusat pada anak, teman-teman. Pendidikan itu berpusat pada murid. Jadi semua murid dan murid mereka bisa aman, nyaman, sehingga mengantarkan mereka pada profil pelajar Pancasila, karakter yang lebih kuat. Nah ini ada preferensi kecerdasan, kontrak belajar, proyek mandiri. Kalau ada anak-anak yang suka belajar dan proyek, silakan kita bikin kelompok untuk berproyek yang sederhana saja. Ada pembelajaran kelompok kecil, mungkin aja dia bisa belajar sendiri. Jadi rekan-rekan guru bisa bawa mereka dalam kelompok. Tapi ternyata dia gugupkan sendiri. Jadi memang kita kreatif bawa mereka ke kelompok-kelompok kecil, kelompok belajar.
Di situ kembangkan, oh ini anak nanti bisa belajar dengan kelompok. Dan ada mau membentuk grafik dan lain-lain game, teman-teman. Nah itu kan memenuhi kebutuhan mereka. Karena pendidikan kita ini berpihak pada murid. Diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu teman-teman, nilai-nilai kebajikan itu tahu apa itu toleransi, bisa saling menghargai, menghormati. Nah itu nilai-nilai kebajikan. Teman-teman pasti disiplin. Jadi mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu maksudnya motivasi dalam diri. Harus ada keluar dari dalam, jangan dari ekstrim dari luar, harus tumbuh dari mereka punya diri. Itu maksudnya disiplin positif seperti itu, mengantarkan mereka untuk memiliki motivasi intrinsik. Oke. Setuju atau tidak setuju? Bisa baca ke teman-teman? Hukuman akan mendisiplinkan anak. Teman-teman, yang kedua, pemberi hukuman dengan hasil positif seperti membantu untuk membersihkan halaman sekolah atau meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Yang ketiga, memberikan penggerangan atau meningkatkan motivasi belajar anak. Setidaknya menurut mereka lebih memperbaiki mereka punya sikap begitu. Oke, ada yang menyatakan setuju. Yang lain? Sama? Ya, mungkin di sini kita masuk dalam paradigma lama. Oh, jadi kalau kita berpikir dan mendukung anak dia berubah, tapi mungkin sekarang tidak begitu. Ya, siap. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk ibu-ibunya dari Nur. Yang kedua, teman-teman yang berbicara pemberian hukuman yang hasil positif seperti membaca atau memberikan nama sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kalau itu hukuman positif Ya, hukumannya positif. yang baik. Ya. Yang ketiga, memberi pengarahan apa meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, baik teman-teman. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi kalau paradigma sekarang yang baru, hukuman itu tidak akan mendisiplinkan anak-anak. Benar. Karena hukuman itu bersifat sementara. Hukuman itu hanya bersifat sementara. Jadi, ya di sini nanti kita dapat hukuman itu sudah habis-habis. Hukuman habis-habis. Tetapi ada tetapinya. Jadi teman-teman, sebenarnya hukuman bisa kecuali ada hukuman namanya hukuman positif, yang positif. Yang hukuman itu ada konsekuensi antara yang kita bangun. Contoh, saya dari Ibu mengulangi, terus ada Ibu datang tegur. Nah sekarang ini saya tidak memberikan hukuman lagi, pukul mereka, berlutut mereka lagi di sini teman-teman. Tapi kita cari solusi. Konsekuensi apa yang dia terima kalau dia berkelahi? Ya kita mengarahkan mereka untuk oh ya anak-anak ini tidak boleh yang tiba-tiba langsung pukul, langsung kasih berlutut. Dia akan malah dia tambah semakin keras teman-teman. Dia semakin keras. Jadi kalau kita memberikan satu hukuman, hukuman itu kita bisa berikan hukuman yang positif. Menurut teman-teman, kalau teman-teman suruh mereka tulis saya jangan terlambat 1000 halaman, manfaat atau tidak? Atau 2 halaman? Iya. Itu bisa melatih mereka punya huruf juga. Selain membaca, mereka juga bisa melatih mereka. Iya. Jadi saya mengajak teman-teman atau kita memberikan hukuman yang positif supaya mengarahkan karakter supaya kita punya sekolah menuju pada sekolah ramah anak. Jadi sekarang ini berpusat pada anak. Generasi dulu beda dengan generasi kita mau menuju ke generasi emas karena memang generasi sekarang beda dengan generasi dulu. Jadi kita memberikan hukuman yang positif. Suruh dia sapu, oke. Yang penting sudah ada kesepakatan. Jangan lu sama sini. Lu terlambat jadi berlutut dari situ sampai situ. Nah itu kan kadang-kadang anak-anak tuh dia rasa tertekan, dia rasa malu dengan teman-teman. Kalau anak-anak terlambat, nanti saya membantu teman-teman di posisi kontrol guru. Kita posisi kontrol guru itu sebagai apa? Apakah kita menjadi seorang teman atau penghukum? Jadi memberi pengarahan. Yang berikut memberi pengarahan apa meningkatkan motivasi belajar? Setuju. Mereka bisa menjawab pertanyaan, kita kasih pujian. Oh ternyata
Terima kasih, mari kita belajar bersama-sama dan karakter. Sedikit saja, terus ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Dan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sedikit kalian ilusi. Ilusi guru mengontrol murid, apa guru wajib untuk mengontrol murid. Kalau kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kita kritik mereka dan apakah mereka menguatkan mereka karakter? Kalau kita semakin mengkritik mereka, kritik, mereka begitu. Bahwa semua perbuatan positif efektif untuk bermanfaat. Iya. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita sebagai guru kita sadar memang kau harus begini, kau harus begitu, kau menuntut, Pak, kau terlambat dan begini, ayo. Dan sekarang pendidikan kurikulum mereka mengatakan generasi emas kita berpihak pada murid teman-teman. Saya ada menurut pemikiran kita dari Mantoro ke Dewantara, kita harus bisa mengantarkan anak untuk menuju setinggi-tingginya. Anak-anak itu kita berpihak pada murid, kita harus berpihak pada mereka. Kita harus cari tahu bagaimana mereka sampai bisa terlambat sampai begini. Kita harus cari tahu nih sedikit ada perubahan pada respon dari foto teori. Ini kalau kita bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita bisa memahami kalau teori kontra ini, kita bersama memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kenapa dia berperilaku seperti ini? Ini namanya teori kontrol pilihan. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda saja yang bisa mengontrol. Kita saja bisa mengontrol kita sendiri. Tidak bisa orang lain mengontrol kita. Itu sedikit ilmu. Saya bisa yakin kita bisa. Mulai berpikir menang kalah. Kalau sekarang dulu kita berpikir menang kalah, sekarang kita berpikir harus menang-menang semua. Ada keseimbangan, kesetaraan. Saya mencoba ini sedikit. Ini nanti teman-teman bisa baca tentang bagaimana disiplin ini. Ini sedikit nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nilai kebajikan universal. Teman-teman saya sudah ini tadi mandiri, kenyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Kadang-kadang kita teman-teman guru itu kadang-kadang kita supaya kita tidak terlalu terlambat kita mencari nyaman supaya jangan dihukum. Kadang-kadang tapi sebenarnya semua itu harus datang dari diri kita. Masih intrinsik. Kita jangan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Supaya Allah kasih kita sekian. Nah itu motivasi eksternal. Yang ini juga masih motivasi eksternal. Nah ini yang teman-teman kita sadari benar buruk untuk menghargai diri sendiri. Memang saya datang sekolah disiplin, saya disiplin. Saya ada alasan tertentu untuk terlambat. Kita bisa berbicara. Ini motivasi dalam diri. Bukan untuk mencari-cari muka gitu. Saya ini guru terfavorit, saya ini guru baik, saya ini guru. Nah itu motivasi eksternal. Luar itu ada kayak ada imbalan-imbalan seperti itu. Ya orang mau menunjukkan pada ini. Tapi kalau kita sebagai guru ya dari dalam diri kita memang disiplin. Kita memang tepat waktu, kita mengajar itu. Nanti dengan sendirinya rekan-rekan guru akan bisa menilai kita bahwa itu memang dia dalam dirinya seperti ini. Nah itu tentang teori motivasi perilaku manusia. Memang sedikit banyak. Ini sedih. Jadi mereka itu artinya tidak hanya kepada perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ya, ini yang tadi penghargaan teman-teman. Teman-teman penghargaan ini dihukum oleh penghargaan teman-teman. Penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan teman-teman. Maksudnya begini. Nah, teman-teman tidak sadar ini saya belajar berbagi. Ternyata kita selalu memberikan penghargaan tapi harus merata teman-teman. Hari ini teman-teman berikan kepada dia, jangan lupa yang besok yang satu. Apapun yang dia lakukan sekecil apapun berikan penghargaan kepada dia. Karena penghargaan berlebihan itu akan merusak hubungan kita. Percaya atau tidak, saya lihat anak-anak kalau kita bilang, woi bagus kamu yang paling ini, anak-anak terus yang begini. Jadi ini penghargaan itu kalau berlebihan tidak baik. Jadi tepuk tangan untuk yang ini, tepuk tangan. Tapi kita harus bilang bisa tepuk tangan untuk oke semua tepuk tangan untuk kita semua kan kita sudah sama-sama belajar.
terima kasih untuk teman ini, terima kasih untuk teman ini. Jadi mereka rasa, oh ternyata ada pengaruh sedikit untuk saya, walaupun saya hanya tulis diketahui. Contoh, yang sudah maju di papan dan dia. Jadi anak-anak tidak kecil hati yang lain. Jadi ini penghargaan janganlah berlebihan, tapi harus merata terhadap semua. Ini iya, penghargaan. Memang setiap anak tuh memiliki kurang anak yang sudah ada potensi yang dia miliki sejak lahir, teman-teman. Tinggal kita kembangkan, menuntun mereka, bukan menuntut. Sekarang teman saya sekali lagi katakan bahwa kita tidak menuntut nilai, kita melihat proses yang mereka lakukan. Jadi anak-anak bisa menilai mereka itu dengan proses yang mereka lakukan. Jadi nanti kita tidak tahu ke depannya mereka seperti apa. Dan mereka bisa mengguru ini, dia bagi merata semua. Dia tidak berat sebelah. Penghargaan boleh tapi tidak berlebihan. Ini ada penghargaan itu dia ada jangka pendek dan jangka panjang. Teman-teman pasti mengerti. Penghargaan itu bisa menghukum. Kalau dia selalu diberi penghargaan, dia lebih bisa prestasi kemana sih? Sebelum dia akan merasa tertekan. Nanti kalau tidak dapat penghargaan, Dia tidak tadi langsung dia tidak juara. Dia tidak juara lagi. Dia juara dia Gitu. Tidak efektif, penghargaan tidak efektif. Bagus tapi secara alami. Ini dihukum oleh penghargaan. Guru-guru yang kita sering memberikan penghargaan berlebihan ini, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi anak-anak lain satu saja langsung berkembang, yang lain langsung sudah biar saya ini bisa lihat saya dapat apa itu semua. Ya sombong seperti itu. hanya dia. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari zaman seperti itu. Kecil hati akhirnya. Iya. Nah ini, bagaimana cara memberikan penghargaan dan memberikan saya perlu diingat beberapa hal. Penguatan secara khusus bisa penguatan pribadi semua murid bergantian, teman-teman semua murid bergantian, dan dari penghargaan harus konsisten. Fokus pada proses, teman-teman kita semua fokus pada proses anak-anak. Kita jangan lihat yang terlalu menonton kita diberikan penghargaan, tapi pada dia berusaha juga ketika masih. Kita lihat sekarang anak lihat dia proses seperti itu, teman-teman. Nah, itu sedikit nilai. Nah ini nilai kebajikan, rasa empati, apakah anak-anak ini kepedulian, rasa tanggung jawab. Ini nilai kebajikan. Nah ini, menurut teman-teman sedikit. Hukuman tidak ada efek. Tidak ada efek. Sama-sama teman-teman pun tadi sama ada hukuman positif. Ya suruh mereka baca perpustakaan, suruh mereka baca. Terus ada kesepakatan tuh, ada sapu di sini itu yang positif, maksudnya seperti itu. Kalau langsung pukul, langsung berlutut, langsung Falungku, memang itu memang sekarang Suruh masuk di kolong meja. Cubit telinga. Itu sebelumnya nanti teman-teman punya belajar, saya ada tanya. bagaimana kalau anak yang selalu Ini dia. hal yang sama terus? Kayak itu. Nah kalau secara garis besar hukuman itu sesuatu menyakitkan harus terjadi, jadi tersakiti. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, ya memang berkobot ini. Harus bertanggung. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, dia langsung paksaan ini menolong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, sekarang kita buat konsekuensi, jangan hukum. Konsekuensi itu bagus. Anak-anak belajar mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan. Konsekuensi bisa kita lakukan. Nah ini supaya kita mengatasi semuanya, ini ada namanya restitusi. Tadi kan teman-teman dalam menghadapi suatu permasalahan, ada yang terlambat, ada yang bolos, ada yang bully, kita bisa menggunakan namanya restitusi. Ini restitusi adalah proses menciptakan si lebih murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu juga
masalah mereka, mencari solusi untuk masalah mereka ini ya. Nah ini ada restitusi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Teman-teman bisa lihat ini internet, bisa lihat di internet di YouTube bagaimana cara supaya nilai-nilai kebajikan itu tertanam. Kita buat dalam suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat oleh kesepakatan bersama. Seperti saya jadi guru, saya tanya kepada teman-teman dulu peraturan, sekarang keyakinan. Contoh disiplin waktu. Mereka tulis, saya bilang sepakat itu kita disiplin waktu. Nilai kebajikan supaya pertama disiplin. Contoh kalau selalu memberikan buku tempatnya, keyakinan kelas yang pasti itu tentang apa nilai kebajikan. Kalau keyakinan kelas selalu kembali buku ke tempat adalah bertanggung jawab. Nanti ini peraturan dan kita sepakat bersama-sama tadi kita anak-anak. Tadi saya sudah di lapangan, anak-anak tempel. Saya kasih kertas, signal, anak-anak tulis. Baru kita tempel ini apa seperti disiplin, seperti itu disiplin atau sopan santunnya masuk. Tidak mengejek satu sama lain, saling menghargai, menghormati, maksudnya sekian. Bisa teman-temannya? Itu sedikit tentang dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, keyakinannya. Dilarang menggunakan narkoba, masuk dalam kesehatan. Dan semua yang sekolah negeri sudah yang ada lebih dosa buat keyakinan kelas. Yang paling terakhir ini baru teman-teman ini penting sekali adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi teman-teman ini kebutuhan dasar manusia ini harus teman-teman tahu. Jadi setiap manusia anak-anak ini butuh kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau mereka ada cari kasih sayang, mereka memang butuh kasih sayang. Yang berikut penguasaan, karena anak-anak memang dia ingin berkuasa. Itu kebutuhan, kita tidak bisa. Kebutuhan manusia ini penting kan teman-teman. Jadi jangan bilang dia sok berkuasa, bukan memang dia punya kebutuhan. Dia ingin bebas, itu dia punya kebutuhan dasar. Bertahan hidup kesenangan. Dia mau ingin makan, teman-teman. Kalau dia mau makan, dia memang dia bertahan hidup dari terlalu lapar. Itu dia kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita jangan merespon dia dengan langsung bertindak kasar. Ini tempatnya. Kedua dan terakhir 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol dulu tuh ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman atau mana aja. Teman-teman mau pilih yang mana? Sebagai teman. Sebagai pendengar. Sekarang lihat posisi kontrol kita. Nah ini sedikit tentang kalau kita sebagai penghukum, walaupun bukan pada psikiater kita sudah merasa bersalah. Teman baik, tapi kadang-kadang teman itu kadang mereka setidaknya bapak guru kita menjadi guru yang ini. Yang saya sarankan kita menjadi manajer. Manajer itu merangkum semuanya ini. Kalau kita menjadi kontrol diri kita, ini menghargai diri sendiri. Kalau kita sebagai teman tentu kadang-kadang mengarahkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kalau kita jadi teman, kadang dia sudah sini, dia sudah kita tergantungan. Nanti itu maksudnya anak-anak itu tergantung dengan kita kalau kita jadi teman. Terlalu baik toh. Membuatkan pribadi, murid menetapkan dirinya sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas. Bisa sampai bisa mengankulasi. Yang paling terakhir ini teman-teman, kalau ini contoh penilaian saya kecewa dengan kamu. Ini pembuat guru yang tidak sama permasalahan diselesaikan dengan segitiga restitusi. Contoh anak ada bunuh di depan, baku sampai pada darah memang tidak bisa teman-teman. Itu memang langsung. Kalau yang seperti yang bisa dalam skala bullying, perkelahian skala ini, yang nyontek,
ya buat satu masalah mereka berkelahi, tenangkan mereka, turunkan mereka, jangan langsung kasih negara. Duduk, kasih stabilkan mereka bu identitas, kondisikan mereka, teman-teman bisa bertanya apa yang terjadi, stabilkan mereka, kenapa kalian berkelahi, stabilkan mereka turun semua. Saya dipercaya coba teman-teman coba, ini saya coba di anak-anak lapangan. Saya kemarin yang temannya karena bermain bola di kelas 1 paket, saya mencoba untuk sampai menggunakan segitiga restitusi. Yang kedua nih teman-teman yang kedua adalah validasi kebutuhan, validasi tindakan. Ini sudah menstabilkan ini validasi kebutuhan apa? Jadi teman-teman bilang. Yang pertama kalau masalah identitas itu teman-teman bisa tanya, memang semua orang tidak ada yang sempurna, karena kita bisa mengawalnya. Semua orang pasti melakukan suatu kesalahan. Dan stabilkan itu, kalimat itu penting. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti berpengaruh bersalah. Jadi itu stabilkan mereka seperti itu. Sini baru tanya, baru masuk ke validasi kebutuhan, validasi tindakan yang salah. Kebutuhan maksudnya validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu berkelahi susah itu? Kemudian mulai menceritakan apa yang terjadi, menceritakan. Jadi mulai validasi ternyata dia begini. Jadi biarkan anak-anak berbicara. Mereka menyampaikan semuanya, kita jangan langsung jadi guru yang terhukum, guru yang langsung membuat anak itu merasa bersalah. Jadi biarkan mereka langsung bentak. Hei kau ini begini, hei memang dasar kau begini. Kalau satu ada menyelesaikan masalah, biarkan guru dan anak itu masalah. Karena kita kadang-kadang kita sangat serang. Anak mental jatuh. Ini saya belajar. Saya kalau tapi saya mencoba belajar misalnya teman-teman kita ikut guru calon penggerak. Jadi kita bisa apply, ada dokter kita bisa datang dulu ke mereka, tenangkan mereka. Saya yakin kalau teman-teman uji berhasil. Terus validasi tindakan yang salah, kita bangun konsekuensi. Kalau ada yang melakukan ini, apa yang harus kita carikan solusinya? Solusinya seperti apa? Dia mau seperti apa? Dan teman-teman kalau ada waktu ini ada sana, loh. Jadi kita solusi yang terbaik. Ya. Teman-teman bisa ya, teman-teman. Jadi kita pasang ini dilema, disiplinnya tinggi, tapi teman-teman bisa, anak-anak kita ini bisa. Kita kalau memang kita dasarnya sudah dengan keras, dan merubah sesuatu dan sekolah ini memang agak susah. Kita pelan-pelan dan kita saling kolaborasi bersama-sama pelan-pelan. Pelan-pelan kita bilang, teman satu kalau berdiri dan ikut anak padi ya. Nanti mereka bilang, sekarang ini guru-guru ini tidak pukul, jadi mereka jadi bukan berarti mereka lain yang disampung ya buat. Tapi kita harus selalu evaluasi. Ada evaluasi, ada monitoring. Kalau kita mereka ada buku kayak saya konsekuensi kita subang atau cuci WC, kita monitoring mereka lakukan tidak. Monitoring kembali dan evaluasi yang paling terakhir. Baik, itu saja bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa membawa anak-anak menuju anak-anak yang berkarakter baik menuju Portugal saya. Mereka bisa beriman bertakwa, berpikir kritis, yang berkebinekaan, apalagi kreatif, mandiri. ya, sehingga mereka menuju ke generasi emas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam Namakia, salam. Kita akan melakukan suatu keyakinan keras. Jadi keyakinan keras ini kita akan sepakat bersama-sama tentang nilai-nilai kebijakan yang perlu adik-adik tahu. Yang kita sepakati bersama. Contoh saling toleransi, saling menghargai, agar anak-anak itu kedepannya memiliki karakter yang baik, karakternya lebih baik lagi. Jadi kalau saya melakukan contoh menghina teman ini apakah baik atau tidak? Ya kalau saya melakukan perkara ini, aku saya menanggap keyakinan nomor sekian. Nanti saya tanya, keyakinan berapa? Nomor keberapa yang adik-adik langgar? Contoh, tidak menghormati ibu. Bisa
bagian ke belakang. Tulis yang di bagian depan, jangan yang di bagian sebelah ya. Baru kita sepakat, baru kita tempel sih, baru kita sepakat bersama-sama, paham ya? Oke, baik, silakan. Waktu kita 5 menit saja. Nilai-nilai apa yang perlu ditanamkan? Budaya positif apa? Supaya mengarahkan adik menuju ke konflik pelajaran dia. Adik-adik yang ingin menanamkan nilai-nilai kebajikan. Satu saja. Satu orang satu. Apa? Lebih baik lagi. Kalau yang sudah, mari adik-adik kita tempel di sini, di papan sini. Mari, silakan. Tempel. Nama itu tidak apa-apa, silakan. Nama itu boleh. Kita jauh. Di bawah saja, jangan terlalu paksa. Oke, semua sudah? Kenapa? Ini yang ganti, beranak ini yang baik nanti. Oke. Baik. Nah ini nilai-nilai yang akan kita sepakati bersama menjadi suatu keyakinan kelas. Suatu keyakinan kelas atau dulu peraturan, sekarang jadi keyakinan kelas.
Yang berikut, disiplin waktu. Sepakat? Sepakat.